saya yang saya rasakan saat ini lumayan baik untuk hari ini. Selamat datang ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Kita santai saja ya ngobrolnya. Tidak usah terburu-buru. Anggap ini adalah ruang aman dan nyaman untuk kamu. Kalau masih canggung atau gugup, itu hal yang sangat wajar. Kamu nggak sendiri. Kita bisa mulai pelan-pelan. Sebelum mulai, mungkin kita bisa sama-sama tarik nafas dulu ya, supaya kita pagi ini kita merasa lega. Mulai bisa satu kali lagi. Ya, bagaimana perasaannya sekarang? Ya, saya merasa sedikit merasa rileks. Nah, di sini kamu bebas jadi diri sendiri. Kalau kamu nanti mau istirahat sebentar, diam atau menangis, itu boleh banget. Semua perasaan yang kamu rasakan saat ini akan saya terima di sini. Pada sesi kemarin kamu menceritakan bahwa kepergian ayahmu meninggalkan sesuatu yang belum selesai ya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang masih membekas saat ini yang kamu rasakan setelah kepergian ayah kamu? Saya sangat merasa kehilangan dengan kepergian seorang ayah, apalagi saya seorang anak perempuan dari putri pertamanya. Jadi ya, saya sangat merasa sangat kehilangan dan merasa sedih. Perasaan itu berat ya, dan kadang makin dalam karena nggak ada ruang untuk menutaskannya. Jadi saya ingin mengajak kamu mencoba satu teknik yang bisa membantu kamu mengungkapkan semua yang selama ini terpendam. Namanya yaitu teknik kursi kosong. Nah, saya akan menyiapkan satu kursi. Nah, saya akan mengajak kamu, di hadapan kamu itu ada satu kursi kosong. Bayangkan seolah kursi kosong itu adalah ayah kamu yang sedang duduk di sana. Kamu boleh mengatakan apapun itu, baik itu hal baik, buruk, kamu boleh. Asalkan semua yang kamu rasakan itu perasaan yang jujur dari hati kamu. Di sini ada kursi kosong. Saya minta kamu membayangkan kursi ini adalah seorang ayahmu yang sedang duduk. Apapun yang kamu ingin ungkapkan, baik itu buruk, baik itu baik, boleh kamu ungkapkan. Kamu mau menangis, kamu mau marah, boleh kamu ungkapkan. Ini adalah ruang aman dan nyaman untuk kamu. Bayangkan ini adalah sosok ayahmu. Pak, mungkin di sini mau cerita, entah ada di depanku atau tidak, tapi diriku kuanggap ada di depanku untuk dengar cerita, karena sekian lama baru lagi mencerita tentang kita, tentang apa yang kurasakan sekarang dan dulu sampai sekarang. Andai tahu selama pergi saya merasa kayak anak paling tak beruntung Kak, karena dan anak paling tak beruntung Kak, dan anak yang paling durhaka, karena tuh selama sakit Ki nggak ada Kak rawat Ki. Karena fokus Kak sama duniaku, tidak aku pikir bilang ada bapakku aku rawat karena sakit Ki. Benar menyesal itu. Pak, kalau dibilang bagaimana caranya kasih hidup kembali, kulakukannya apapun yang bisa kasih kembali kita di dunia, karena tidak bisa bapak terima kepergian tak.
Kak, dirikan sama anak-anak lain. Sakit hatiku, kurasa kalau kulihat teman-temanku ada bapaknya. Berpikir kan selalu bilang, kenapa kak saya begini? Kenapa kak saya ditakdirkan seperti ini? Kenapa diambil bapakku secepat itu? Sedangkan belum kakak rasakan nih bagaimana disayang. Mungkin kita sayang kita memang pak, tapi belum kakak bisa rasakan kasih sayang tak, karena mungkin merasa masih kecil kak, jadi tidak bisa kak rasakan bagaimana rasanya kasih sayangnya seorang ayah. Karena sekarang mani yang dewasa kak, butuh kak kasih sayang tak, butuh kak seorang ayah, butuh kak pelukan tak. Kalau capek kak, andai dibilang bisa ketemu satu kali mau kali dipeluk. Mau kali dipeluk sama kita. Satu kali saja kalau bisa kita ketemu. Mungkin tidak tahu memang ada kita sekarang di sini atau tidak, tapi selalu Kak Jiwan merasa ada jadi dekatku walaupun tidak bisa ketemu, tapi kalau bisa ketemu gimana luka berat sekali ku rasa. Bagaimana perasaannya sekarang? Lega? Mau lanjut lagi? Jadi di depan kursi ini kamu bayangkan lagi bahwa kamu adalah seorang ayah dan kamu menasihati diri kamu sendiri. Nah, ayah mengerti karena apa yang merasakan sekarang dan apa yang mu jalankan sekarang di hidupmu tanpa saya, tanpa bapak. Karena mengerti karena seorang anak perempuan pasti butuh sosok seorang ayah di dalam hidupnya, ataupun ingin ayahnya melihat keberhasilannya atau kedua orang tuanya untuk melihat keberhasilannya, bilang bisa mau ayahnya juga dia bilang, wah bisa jananya berhasil begini. Tapi ingat nih, sesedih apapun kau nak sekarang, bagaimanapun yang mau jalani sekarang, dendam apapun yang mau punya, buang nih, karena tidak ada gunanya dendam. Karena dendam juga merusaki dirimu. Kalau terus kau pendam dendammu, bahagia maka itu lihat. Tapi kalau semakin kau simpan dendammu, semakin tidak nyaman kau juga nyaman kali atas, tidak nyaman kali dari atas lagi. Karena bilang kak, anakku kasihan hidup kamu, hapus itu dalam hidupmu karena bakal tersiksa kau nak. Semakin ku tersiksa, saya juga di sini semakin tersiksa lihat kau, karena anakku hidup dengan penuh dengan kebencian dan dendam. Mau kali lagi sukses nak, mau kali lihat bahagiakan mamamu juga, walaupun tidak ada maka di sampingmu, tapi ada kak di dalam hati tanah, ada kak di dalam hati tak. Pegang saja bilang, tanamkan dalam dirimu, bilang ada selalu bapakku di dalam hatiku. Karena walaupun bagaimana kamu cinta pertamanya seorang ayah, kamu cinta pertamaku nak, kau putri pertamaku, kau juga harapanku, dan jadi contoh yang baik untuk adik-adikmu.
jaga adik, jaga mamamu. Itu saja nak. Jaga semua itu, jaga diri. Dan itu saja selalu ingat, adanya dalam hati kita selalu. Walaupun tidak ada keadilan, kita bisa antar jemput seperti teman-teman tak, tapi ada dalam hati kita, ada kan. Bagaimana perasaannya sekarang setelah mendengar kata-kata dari ayah kamu? Apa yang ingin kamu sampaikan untuk terakhir kali? Dan kamu harus menjadi Miss Dayanti dan dirimu sendiri. Silakan kamu. Pak, terima kasih Bang, tapi bakal aku coba untuk berdamai sama diriku sendiri, berdamai dengan semua yang kurasakan, berusaha lagi untuk hilangkan semua itu dendamku dan semuanya, dan berusaha terima apa yang sekarang ku jalani. Pak, walaupun tidak nyata di sini, seperti yang kita bilang tadi, ada jaki dalam hatiku, akan kuambil terus itu Pak bilang, ada jaki dalam hatiku. Dan terima kasih motivasinya Pak, dan semua yang bilang Pak. Insya Allah akan kulakukan apa yang kita bilang demi ketenangan tak juga di sana, karena lebih sakit kurasa kalau kita yang tidak tenang di atas sana. Dan semoga bisa kita ketemu nanti di atas, tapi tidak tahu kapan. Tapi berdoa Kak, supaya bisa kita ketemu dalam mimpi, dan suatu hari nanti bisa kita ketemu. Kalau memang masih ditakdirkan sebagai, tidak mengerti tentang sebagai apa, tapi berusaha, tapi meminta kau untuk ketemu sama kita nanti di akhirat Pak. Oke. Terima kasih ya, hari ini kamu sangat hebat. Kamu sudah membuka luka lama yang gelap dan mencoba untuk memberinya cahaya. Terima kasih kepada dirimu sendiri karena sampai saat ini kamu kuat, kamu bisa hadapi tantangannya meski kadang kamu merasa sedih, meski banyak rintangan yang harus kamu hadapi. Kamu sudah memberi cahaya untuk diri kamu sendiri. Terima kasih ya. Saat ini kamu hebat, kamu sudah mampu untuk menerima luka-luka kamu. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling kursi kosong ini? Awalnya saya merasa kayak sedih dan berat sekali, kayak sampai-sampai saya tidak bisa berkata-kata. Dan yang saya rasakan setelah sesi konseling kursi kosong ini, saya merasa kerinduan saya, beban-beban saya, dan ya apa yang tersimpan saya bisa ungkapkan bersama ayahku. Walaupun itu entah dia ada atau tidak, tapi saya percaya dia ada di depanku saat saya bercerita, dan itu membuat saya lega dan sedikit rileks untuk menjalani hidup saya kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik, dan terus semangat hidup untuk ayahku dan saya sebagai kakak, dan membahagiakan ibuku. Ingat ya bahwa apa yang pesan tadi Ayata bilang, mungkin saya tidak ada di sini, tapi saya selalu ada di hati kamu. Jadi mungkin bapakmu, sosok ayahmu tidak ada di sini, tapi di hati kamu itu selalu ada ayahmu, selalu ada bapakmu.
Oke, terima kasih. Terima kasih, kita sudah sampai di penghujung sesi konseling. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak karena kamu sudah mampu menjadi diri kamu sendiri saat ini, menjadi penerang bagi luka kamu sendiri. Terima kasih.